kita masuk ke syurutu ijza'il hajat. Syarat menggunakan batu itu ada 8. Kalau Anda sebut batu, jangan terbayang batu saja ya. Sifat-sifat yang juga terdapat pada benda lain. Dan ini diantara kecerdasan para ahli fikih. Ini apa diantara kecerdasan para ahli fikih. Emang 400 tahun yang lalu udah ada tisu. Cuma tadi yang dimaksud batu itu bukan harus batu beneran. Subhanallah. Tapi syarat yang ditentukan oleh para ulama ini ternyata bersifat selamanya gitu. Masih terus bisa digunakan. Ini apa namanya diantara kecerdasan dan bukti bahwa Islam itu dia akan selalu pas di setiap zaman dan waktu seperti itu. Baik, yang pertama an yakuna bisalasati ahjar. Hendaknya dia pakai 3 batu. Nah, yang perlu kita pahami di sini tidak harus 3 buah batu atau 3 buah kertas atau 3 buah tisu, tidak harus. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sisi-sisinya. Iya. Ketika batu tersebut besar dan digunakan untuk mengangkat, maka masih ada sisi yang lain, maka itu bisa digunakan. Jadi tidak harus 3 batu. Dan minimal melakukannya dengan 3 kali, gitu ya. Walaupun dengan 3 sisi saja. Tapi ketika belum bersih misalnya, maka dia boleh melakukan sampai berapa kali, 10 kali pun nggak masalah. Terus lagi sampai benar-benar bersih. Sampai lecet. Dia disunahkan witir ya, ganjil. Disunahkan ya. Nah, tisu basah ini bisa dilakukan setelah tadi. Setelah 3 kali, setelah 4 kali, setelah 5 kali bisa kita gunakan tisu basah untuk apa? Biar wangi lah gitu ya. Biar wangi. Sempurna bersihnya. Iya, sebenarnya udah ini cuma untuk biar wangi aja. Oke, kalau ini lah. Baik, yang kedua wa an yuqiyal mahal. Hendaknya bisa membersihkan tempat dari najis tersebut. Jadi walaupun 3 kali misalnya belum hilang, dia bisa nambah 4 kali, 5 kali dia gosok terus. Wa an yuqiyal mahal. Kemudian wa alla yajifan najas. Wa alla yajifan najas. Jangan sampai kering. Jangan sampai kering. Najis. Kita nggak usah bayangin kita. Bayangin misalnya bayi. Ini dari pagi udah pup, maknya nggak lihat sampai sore. Kering tuh. Iya, ternyata pas dibuka sudah kering. Lah, yujzi gitu. Nggak bisa pakai baju. Nggak bisa lagi pakai tisu. Nggak bisa. Harus dalam kain apa? Air. Iya, harus pakai air. Kalau tadi minggu itu apa? Ya itu komik kalian.
dia bisa, jadi nanti ada kondisi faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua sarana bersuci, air dan batu. Dan apa yang dia lakukan? Dia nyari batunya istilahnya najis semua mungkin, atau kotor atau apa, atau dia di gurun pasir nggak ada batu misalnya, nggak ada air, maka dia sholat saja. Sholat untuk apa? Lihormati waktu, dia sholat menghormati waktu. Tapi setelah dia nemu air atau nemu alat istinja, dia sholat lagi menghadap. Tapi dia tetap sholat pada waktunya. Dia hormati waktu untuk menghormati waktu seperti itu. Walaupun nggak ada najis gitu. Walaupun dia nggak bisa bersihin karena nggak ada sarananya. Itu orang yang kehilangan dua sarana bersuci seperti itu. Nah, baik. Kemudian wa alla yajifan aja, jangan sampai kering. Kalau sudah kering wajibal ma, wajib pakai air. Wajib pakai air. Kemudian wala yang takil, dan tidak berpindah dan tidak melewati tempat yang boleh untuk digunakan oleh batu. Jadi gini, tidak semua najis bisa dibersihkan dengan batu. Ketika dia sudah berpindah tempat maka nggak bisa. Misal orang buang air kecil, kemudian ternyata ada yang nyiprat ke paha, maka yang di paha tidak bisa digunakan batu untuk membersihkan. Apa batasannya? Batasannya adalah roksul zakar, kepalanya zakar. Itu batasannya. Pentolnya itu. Pentolnya. Ya. Yang sudah di batang nggak bisa pakai hajat. Jadi yang dibersihkan itu yang di roksul zakar. Di roksul zakar. Kemudian untuk wanita ialah yang dia itu memang digunakan untuk buang air kecil, yang dimana kalau dia itu duduk, dia duduk di atasnya seperti itu. Kurang maknanya seperti itu. Kemudian untuk yang dubur adalah lubangnya. Ketika dia melebar ke kanan ke kiri, yang kanan kirinya ini nggak bisa kita pakai hajat, nggak bisa pakai hajat. Nah, jadi di tempatnya saja. Yang kita gunakan untuk duduk ini, itu di tempatnya saja. Jadi ketika dia pindah, maka ketika pindah itu kita nggak bisa pakai hajat. Yang hanya di tempat itu saja, di roksul zakar atau di lubangnya tadi. Wala yatra'u alaihi akhar, yatra'u, dan tidak tercampur, tidak tercampur oleh sesuatu yang lain. Misalnya air, dia kecampur dengan air, maka dia tidak bisa. Jadi misalnya seorang buang air kecil, kemudian dia sudah, atau misalnya orang lagi mandi, kemudian dia buang air kecil, nah kan sudah tercampur yang ada di roksul zakar di kepalanya, maka dia nggak bisa lagi pakai batu atau tisu seperti itu. Dia harus sudah pakai air untuk membersihkan. Begitupun yang di belakangnya, yang di belakang ketika tercampur air atau hal yang lain, maka dia tidak bisa dibersihkan. Selanjutnya yang berapa?
Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Nah, ini yang tadi saya bahas. Dia tidak melewati safhah. Itu tadi, belakang lubang di dubur. Wa hasyafah, hasyafah itu kepala ini belakang. Apa Pak? Pentol. Iya, pentol. Jadi kalau udah lewat maka dia tidak boleh. Apa bedanya antara yang takil sama yujawiz? Apa bedanya yang takil? Tadi kan ada yang takil sebelumnya. Sama yujawiz. Yang takil kan pindah. Yujawiz apa? Hah? Melebar, lewat. Iya. Kalau yang takil itu dia pindah dengan takotor, dengan terputus. Tapi kalau yujawiz dia itu mengalir gitu. Itu bedanya. Jadi kalau seorang misalnya BAB, kemudian dia yujawiz safhatahu, melebar ke kanan kiri, mengalir, yujawiz. Iya, mengalir. Tapi kalau dia BAB kena betisnya, itu namanya yang takil, pindah. Nah, ini diantara ketelitian para ahli fikih dalam membahas masalah ini. Nah. Wala yusibahuma, dan tidak terkena air. Nah, ini sama ya, sama yang tidak bercampur. Wa antakunal ahjar tahirah. Yang terakhir, yang ke berapa? Yang ke-8, hendaknya batu itu suci. Wala yusibahuma, ke-7 wala yusibahuma, tidak terkena air. Ini sama maknanya, sama, tidak boleh bercampur. Yang terakhir ke-8, hendaknya batu itu suci. Jadi nggak boleh sembarangan. Kita lihat batu di jalan kemudian asal oles, itu tidak boleh. Nah, padahal di situ ada misalnya kotoran kucing. Allah, Allahu Allah.